Shalom teman-teman Youth GKI Kanaan, senang banget hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, no one immune, tidak ada seorang pun yang kebal. Sama seperti manusia yang masih rentan setelah divaksin, sesungguhnya iman kita pun seperti demikian. Dan hal inilah yang terus-menerus diulang dalam kitab Hakim-Hakim. Itulah sebabnya mari kita membuka Alkitab kita membaca Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai ke 23. Jika sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk setiap kita. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka, dan mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan musuh. Gambaran mengenai keadaan Israel setelah Yosua meninggal adalah setragis itu. Saat Yosua masih hidup, Israel terus diajak untuk mengenal Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Makanya di kitab Yosua yang lalu kita bisa sama-sama melihat bagaimana Yosua begitu serius dengan relasinya dengan Allah. Tetapi sayangnya setelah Yosua mati, bangkit satu angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan perkenani. Itulah sebabnya kitab Hakim-Hakim hanya berbicara tentang bagaimana Israel berbalik dari Tuhan. Kemudian Tuhan mengirim bangsa lain untuk menghukum Israel. Kemudian Israel bertobat. Kemudian Tuhan mengutus hakim untuk menyelamatkan Israel. Tetapi setelah ditolong Tuhan, Israel berdosa lagi. Dan pola ini diulang terus-menerus sepanjang Hakim-Hakim. Hakim-Hakim mau mengajak kita untuk menyadari satu hal. Tidak ada seorang pun yang kebal akan dosa. Kita tidak imun dari dosa. Itulah sebabnya, ayo bangkit melawan dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Mari belajar dari kegagalan Israel yang tidak mau mengenal Tuhan dan perbuatannya. Seharusnya kita bangkit dan berjuang mengenal Tuhan dalam doa-doa, pembacaan Alkitab kita, bertumbuh bersama kelompok-kelompok yang Tuhan telah anugerahkan, serta aktif dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan sediakan.
Ingat, no one immune. That's why we have to come to God. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman Nit Gigi Kanan, itu tadi satu yang dibawakan oleh Ci Emil. Nah, tadi kita diingetin nih untuk selalu mengenal Tuhan, untuk selalu mau hidup sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dan kita juga harus aktif ikut pelayanan dan ikut aktif dalam pendalaman Alkitab yang ada. Misalnya KTB, makanya jangan lupa KTB ya teman-teman. Nah, untuk menutup saat teduh kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas hari ini, Kau boleh membukakan kami bersatu teduh ya Tuhan. Terima kasih Kau telah mengingatkan kami untuk selalu taat dan ikut dalam segala peraturan dan perintah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Bimbing kami bisa menjadi pribadi yang lebih aktif dalam pelayanan dan dalam mengenalmu lebih dalam juga ya Tuhan. Bimbing aktivitas kami selanjutnya supaya kami bisa hidup seturut dan sesuai dengan perintah-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mohon. Amin. Itu aja saat teduh kita hari ini. Jangan lupa besok kita akan ada saat teduh lagi di channel YouTube ini atau di IGTV ini. Jadi jangan lupa besok saat teduh lagi ya. Terus teman-teman bisa nih share saat teduh ini ke teman-teman yang lain. Semoga biar teman-teman yang lain dapat berkat juga. Jangan lupa juga setiap hari Sabtu jam 7 malam kita akan ada Zoom Fellowship. Linknya akan dibagikan di grup WA maupun grup lain teman-teman. Nah, setiap hari Minggu jam 5 sore kita akan ada podcast spesial di Spotify kita ya. Di Spotify Youth GKI Kanan. Ditunggu ya teman-teman dan dengerin juga. Nah, kalau kalian punya pergumulan, permasalahan, bisa nih DM langsung ke Instagram kita di @youth.gkanan, nanti akan dibalas oleh pembina-pembina di Youth Kanan. Jadi kalau kalian mau curhat bisa di Instagram kita ya teman-teman. Oke, itu aja saat teduh kita hari ini. Have a blessed ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Aduh, gue bingung banget mau kuliah di mana. Nanti habis kuliah mau kerja di mana. Nanti milih jurusan kuliah takutnya salah jurusan lagi, stres lagi nanti. Terus nanti kerja, susah cari kerja lagi. Memang lebih enak jadi anak-anak, gak ada beban, bisa main sana-sini. Bebannya cuma sekolah doang, gak perlu mikir tempat kos, biaya ini itu. Pokoknya lebih enak anak-anak deh. Aduh Tan, jangan gitu dong. Ayo kita lihat talenta dan karunia apa yang udah Tuhan kasih. Nah, itu jadi modal dari Tuhan buat lu tahu tuh tujuan hidup lu apa. Ya juga sih. Cuman, lu tahu tujuan hidup lu apa? At least Tuhan bukan ciptain kita buat melukai hatinya kan?